Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Liyudhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Walau karihal musyrikun. Ashhadu an la ilaha illallah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Fil alamina innaka hamidum majid. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana. Bismillahirrahmanirrahim. Aniskurli waliwalidaika ilayyal masyir. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma wala taqul lahuma uffiw wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima wahfid lahuma janahad dulli minar rahmati wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ridallahi fi ridul walidaini wa suhtallahi fi suhtil walidaini. Alhamdulillah, sadaqallahul azim wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Alhamdulillah, pagi hari ini kita masih hidup. Hidup itu yang paling penting. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Hidup dalam keadaan sempurna, akal, pikiran, jasmaniah, ruhaniyah kumpul dalam satu jasad. Kemudian kita menyadari bahwa kita hari ini masih diberikan umur. Dan artinya kita masih punya kesempatan untuk terus-terusan menghambakan diri beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, rasa syukur kita buktikan dengan bersujud, bersimpu, ruku, sholat, zikir, wirid, bersolawat, dan juga berbuat yang terbaik untuk diri kita. Sesuai dengan apa yang menjadi perintah Allah Subhanahu wa taala dan sunnah Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pagi ini berbahagia dan kebahagiaan kita mudah-mudahan langgeng istiqomah untuk senantiasa berjamaah membaca ayat-ayat suci Al-Qur'an, pelajari keilmuan, berikan kesempatan kepada diri untuk memahami, mengamalkan, menikmati, dan pada saatnya mampu untuk menebar cahaya keimanan kita kepada sekitar kita. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Kita berdoa kepada Allah, Rabbi zidni ilma warzuqni fahma.
Kita berharap Allah menjadikan diri kita ini istiqamah di jalannya, ihdinas syiratal mustaqim, dan kita berharap dijauhkan dari manusia-manusia yang maghdub dan zalim. Tentunya kesempatan ini jangan sampai kita sia-siakan. Ada saat yang terbaik bagi kita untuk berbuat yang terbaik. Dan ketika itu ada kesempatannya, maka lakukan. Jangan tunda meskipun hanya sesaat. Ketika berada dalam keadaan seperti itu, maka raihlah kebahagiaan, tetaplah istiqomah, dan terus berjuang secara berjamaah. Landasan kita tetap Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran dalam artian kita membacanya, memahaminya, amalkannya, menikmatinya, dan mendakwahkannya. Karena kita paham bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamah. Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baik di antara kalian, maksudnya kepada umatnya, adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Belajar dan mengajarkan tentunya ada pedoman, ada bimbingan, ada kitab, ada juga mitra, ada juga mungkin berbagai kesempatan yang bisa kita manfaatkan. Hari ini insya Allah kita akan manfaatkan sebuah kesempatan berinteraksi lewat jalur yang saat ini dimungkinkan bagi kita meskipun dalam jarak yang begitu jauh, tapi kita tetap mampu berinteraksi. Meskipun dalam waktu yang berbeda, bisa saja kita mendapatkan kesempatan dengan hasil teknologi rekamannya. Meskipun tidak dalam kebersamaan di dalam satu tempat, di tempat masing-masing, tetapi kita punya peluang untuk tetap mendapatkan kesempatan membaca bersama, memahami bersama, mengamalkan bersama, menikmati bersama, dan menyebarluaskan secara bersama-sama. Hari ini di depan saya ada sebuah kitab berjudul Terjemah Irsyadul Ibad, ya, dari Asy-Syaikh Jainuddin Ibnu Abdul Aziz Al-Maribari. Ya. Ini adalah buku yang sudah diterjemahkan dengan diberi judul khusus, sebuah pedoman dan petunjuk menuju manusia ke jalan yang benar. Ya. Di dalam salah satu babnya di dalam kitab ini, saya mengambil sebuah uraian tentang durhaka kepada kedua orang tua. Masya Allah, tentang durhaka kepada kedua orang tua ini dalam ayat yang sudah saya baca tadi di awal, surat An-Nisa ayat 36, surat Al-Isra ayat 23 dan 24, serta surat Luqman ayat ke-14. Di sini memberikan gambaran tentang bagaimana yang namanya manusia untuk dibimbing supaya tidak durhaka kepada kedua orang tua. Mari kita sama-sama dan juga nanti kita coba untuk berinteraksi. Silakan yang ingin memberikan komentar, pertanyaan, atau pernyataan, atau semacam testimoni tentang apa yang menjadi topik atau tema hari ini tentang durhaka kepada kedua orang tua. Pertanyaan mendasar, apakah kita pernah durhaka kepada orang tua kita? Ya. Yang pasti kita ini adalah pasti punya orang tua. Tak mungkin tak punya orang tua. Yang pasti juga bahwa mungkin kita itu pernah taat kepada kedua orang tua. Tetapi jangan lupa, jarang orang yang sadar bahwa pasti selama dalam kehidupan kita pernah durhaka kepada kedua orang tua. Nah, berangkat dari pertanyaan-pertanyaan itu, maka saya coba baca terjemah dari surat An-Nisa ayat ke-36 yang tadi sudah dibaca. Sembahlah Allah. Jangan kamu menyekutukan Allah dengan sesuatu pun, dan berbuatlah
baik kepada kedua orang tua. Jadi ini sebuah ayat, penggalan ayat dari surat An-Nisa ayat ke-36, diperintahkan kita ini untuk menyembah Allah dan jangan mensekutukannya. Ya, wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. Ya, beribadahlah kepada Allah atau sembahlah Allah dan kamu jangan menyekutukannya, jangan mencari pesaing Allah ya dengan apapun. Jangan memperbanding-bandingkan Allah dengan apapun. Kita selalu dari lisan kita muncul, jangan banding-banding ke. Ya, berharap engkau mengerti di hati ini hanya ada Allah. Ma fi qalbi ghairullah. Ya, maka pernyataan itu jangan disia-siakan. Ketika kita diperintah oleh Allah untuk la tusyrik billah, jangan menyekutukan Allah dengan apapun, dan kita diperintahkan beribadah, maka pastikan kita berada di situ ketika perintah itu datang. Dan pastikan kita menjadi salah satu bagian atau salah seorang manusia yang mendengar perintah itu dan menjadikannya sebagai pedoman. Dan di ujungnya disebut dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Artinya tidak syirik kepada Allah, beribadah kepada Allah dan berbuat baik kepada orang tua sederajat dalam satu ayat di dalam satu rangkaian. Artinya nggak boleh dipisah. Kalau berbakti kepada orang tua pasti sudah karena kita beribadah kepada Allah niatnya dan tidak menyekutukan Allah dengan apapun. Ya. Kemudian di sini ditugaskan juga di ayat ke 23 dan 24 surat Al-Isra, ya, surat ke-17. Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu tidak menyembah kecuali kepadanya. Dan hendaklah kamu berbuat baik kepada kedua orang tua dengan sebaik-baiknya. Bila suatu saat salah satu di antara mereka atau kedua orang tua tersebut mengalami usia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka janganlah kamu berkata kepada mereka, dan janganlah kamu membentak mereka, berkatalah kepada mereka dengan perkataan yang ma'ruf, yang mulia. Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka dengan penuh kasih sayang. Ucapkanlah doa, wahai Tuhanku, kasihanilah mereka sebagai mereka berdua telah mendidikku di waktu aku masih kecil. Shadaqallahul azim. Surat Al-Isra 23-24 diakhiri di ujungnya dengan doa waqur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Doa kita ini sangat populer dan insya Allah kita semua sudah sangat hafal. Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Di sini tegaskan tentang bagaimana posisi kita dalam kehidupan ketika berada dalam konteks berhadapan dengan orang tua kita. Allah Subhanahu wa taala sangat paham bahwa kita berada dalam kesempatan-kesempatan ini. Ada yang orang tuanya sudah meninggal dunia. Tentunya doa ini tetap akan berlaku. Wahai Tuhanku, kasihanilah mereka sebagaimana mereka berdua telah mendidikku di waktu kecil. Ini tentunya penekanan lebih kepada yang sedang atau masih berada di alam dunia ini, orang tuanya. Bagi yang sudah tidak berada di alam dunia, tentunya kita mendoakannya untuk mendapatkan rahmat Allah di alam barzahnya, diterima iman Islamnya dan ihsannya, serta diampuni segala dosa-dosa. Peluang itu bagi kita merupakan ibadah. Kesempatan ini merupakan ibadah. Kenapa disebut ibadah? Karena kita menjalankan perintah Allah dari surat Al-Isra 23-24. Jadi bagi diri kita, yang namanya mendoakan kepada orang tua itu bukan formalitas. Bukan waktu tahlilan saja. Bukan waktu ada kenduri saja. Bukan waktu haul saja. Bukan waktu ada ulang tahun seseorang anak saja. Tapi setiap saat mendoakan kepada kedua orang tua kita. Ya.
Kemudian penggalan ayat dari surat Luqman ayat 14. Hendaklah kamu bersyukur kepadaku, kata Allah, dan kepada kedua orang tuamu, kepadaku lah tempat kembali. Jadi bersyukur kepada Allah, berterima kasih kepada Allah, dan Allah ingatkan bahwa kalian akan kembali, maksudnya kalian itu dirimu dan orang tuanya akan kembali bersama-sama dengan Allah. Di surat Luqman ayat ke-14 ini memberikan informasi kepada kita bahwa betapa orang tua ini mendapat porsi yang demikian istimewa di sisi Allah untuk dijadikan pengabdian kita dengan cara berbakti, berbuat baik kepada kedua orang tua. Dari judul yang disampaikan tadi bahwa durhaka kepada kedua orang tua, itu kita akan mengambil sebuah sikap bahwa ketika durhaka kepada orang tua berarti kita durhaka kepada Allah. Karena itu perintah Allah untuk taat. Dan ketika kita taat kepada orang tua berarti kita taat kepada Allah. Artinya orang tua yang dalam ketaatan. Ya. Kemudian di sini di dalam sebuah riwayat yang dituliskan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, maksud memperbaiki kedua orang tua adalah tampakkan sikapmu kepada mereka dengan lemah lembut, penuh kasih sayang. Jangan sekali-kali menjawab pertanyaan mereka dengan nada suara yang keras atau perkataan yang tidak layak dengan kedudukan mereka sebagai orang tua. Jangan melihat mereka dengan penglihatan yang kejam, mengeraskan suara melebihi suara mereka. Jadi usahakan di hadapan mereka sebagaimana hamba sahaya di hadapan majikannya dengan menunjukkan sikap tawadhu. Ini pedoman dari yang disampaikan oleh Ibnu Abbas bahwa beliau memberikan pedoman. Tentunya dalam hal ini beliau atas dasar ketaatan kepada Allah dan kepada Rasulnya, dan beliau adalah menyampaikan apa yang disampaikan Allah dan Rasulnya. Kemudian dijelaskan di sini bahwa Ibnu Abbas juga radhiyallahu anhu berkata, 3 ayat diturunkan bergandengan perkara 3. Allah tidak akan menerima salah satunya tanpa gandengannya. Jadi ada 3 ayat diturunkan dengan bergandengan dalam hal 3 perkara. Yang pertama, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul. Barang siapa yang taat kepada Allah saja dan tidak taat kepada Rasul, maka tidak akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Ini yang kedua. Barang siapa yang menunaikan sholat lantas tidak mengeluarkan zakat, maka tidak akan diterima di sisi Allah. Kemudian yang ketiga, rangkaian dari ayat yang diturunkan bergandengan ini, yaitu hendaklah kamu bersyukur kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Jadi kita pahami dari yang disampaikan Ibnu Abbas ini, yang pertama taat kepada Allah dan Rasul, digandingkan ketaatan kepada Allah dan kepada Rasul. Yang kedua mendirikan sholat dan membayarkan zakat, digandingkan, tidak akan terlepas. Dan yang ketiga adalah bersyukur atau mengabdi kepada Allah dengan berbakti kepada kedua orang tua. Jadi demikian pentingnya, demikian istimewanya kedudukan kita dalam hal memahami ketaatan kepada Allah dan Rasul, ketaatan melaksanakan sholat dan membayarkan zakat, dan juga ketaatan atau pengabdian kepada Allah dan berbakti kepada kedua orang tua kita. Barang siapa yang bersyukur kepada Allah dan tidak bersyukur kepada kedua orang tuanya, maka tidak akan diterima di sisi Allah. Masya Allah, ya. Perhatikan ini, mudah-mudahan kita termasuk yang berterima kasih kepada kedua orang tua kita. Ditegaskan di dalam sebuah hadis yang disebutkan, ridallah fi ridal walidain wa suhtullah fi suhtil walidain. Ridho Allah tergantung ridho kedua orang tua, dan kebencian Allah terserah kebencian kedua orang tua kita. Ibnu Umar berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya ada
seorang lelaki datang kepada Nabi Muhammad SAW minta izin padanya untuk berjihad. Jadi ceritanya seorang lelaki minta izin kepada Rasulullah untuk ikut berjihad. Lantas Nabi bersabda, apakah kedua orang tuamu masih hidup? Jadi Rasulullah bertanya kepada orang yang ingin ikut berjihad tadi. Lantas lelaki itu berkata, ya, orang tua saya masih hidup. Maka Nabi Muhammad SAW bersabda, dalam berbakti kepada keduanya, maka berusahalah kamu. Jadi artinya ketika meminta untuk diberangkatkan jihad, prioritas pertama adalah berbakti kepada kedua orang tuanya. Nah, jadi artinya apa? Ini luar biasa kelebihan dari berbakti kepada kedua orang tua. Oleh karena itu, perhatikan pada hadis tersebut di mana berbakti kepada kedua orang tua ternyata lebih didahulukan dan lebih diutamakan daripada berperang di jalan Allah. Bisa dipahami untuk di sini bahwa berjuang di jalan Allah itu bersama-sama dengan mukminin mukminat yang lain. Ya. Sementara berbakti kepada kedua orang tua adalah diri sendiri dengan orang tua kita. Artinya apa? Kalau berjihad itu, kalau kita tidak ikut, maksudnya kita tidak terlibat, pasti orang lain ada yang ikut, ada yang terlibat. Tetapi kalau berbakti kepada kedua orang tua kita, kalau bukan kita, terus siapa lagi? Sementara anak-anak juga mungkin yang lainnya terbatas. Atau mungkin anaknya bisa jadi hanya kita sendiri. Masya Allah. Ya. Ibnu Umar berkata, Rasulullah SAW bersabda, dosa-dosa besar adalah menyekutukan Allah, durhaka pada kedua orang tua, dan membunuh jiwa dan sumpah palsu. Masya Allah, ini ada sebuah hadis dari yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Al-Bukhari dari Ibnu Umar radhiyallahu an, menegaskan bahwa dosa-dosa besar itu disebut di sini ada 4. 1, menyekutukan Allah, musyrik. Ya. Yang kedua adalah durhaka kepada kedua orang tua, tidak berbakti kepada kedua orang tua. Masuk tadi cuek, kemudian tidak memberikan perhatian, membentak, kemudian juga mungkin mengabaikan hak-haknya. Ya. Kemudian yang ketiga adalah membunuh jiwa. Ini perbuatan durhaka. Ya. Membunuh jiwa. Jadi kalau lihat di sini membunuh jiwa ini yang ketiga, berarti tidak berbakti kepada kedua orang tua dengan membunuh jiwa orang lain, masih parah dosanya tidak berbakti kepada kedua orang tua. Kayaknya kita ini mungkin nih termasuk banyak dosa kepada kedua orang tua ya. Sekalilah kita beristighfar kepada Allah dan memohon ampunan untuk kedua orang tua kita. Yang sudah meninggal dunia sebut namanya, Allahumma gfirlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Kalau bapaknya saja, kalau ibunya saja, Allahumma gfirlaha warhamha wa'afihi wa'fu anha. Kalau kedua-duanya sudah tidak ada, Allahumma gfirlahum warhamhum wa'afihi wa'fu anhu. Ya. Ucapkanlah, sampaikanlah doa kepada Allah tentang bagaimana kita memohon kepadanya untuk kedua orang tua kita. Kemudian yang keempat adalah sumpah palsu. Sumpah palsu ini ya jadi saksi palsu, buat jadi sebuah keributan karena sebuah yang palsu. Jadi 4 dosa ini ya luar biasa. Salah satunya adalah durhaka kepada orang tua. 1 musyrik, 2 durhaka, 3 membunuh jiwa manusia, membunuh, dan yang keempat adalah sumpah palsu. Ya. Kemudian Sauban radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, segala perbuatan tidak berguna atau tidak diterima bersama 3 perkara. Jadi kalau kita beramal, kalau kita beribadah, apapun amalan kita atau apapun perbuatan ibadah kita tidak akan diterima kalau disertai dengan 3 hal, yaitu kalau kita mensekutukan Allah, ibadahnya tidak akan diterima. Yang kedua, kalau kita durhaka kepada kedua orang tua kita, ibadahnya tidak diterima. Dan yang ketiga adalah lari dari medan perang. Artinya lepas tanggung jawab.
dari yang menjadi kewajiban individual, fardu ain. Ya, lepas tanggung jawab dari medan perang. Kalau sekarang perangnya melawan kebodohan, melawan kemiskinan, melawan keterbelakangan, melawan ketidakberdayaan, melawan ya istilahnya dijadikan orang lain bulan-bulanan untuk objek-objek politik. Nah, itu termasuk berperang berjihad. Jadi hati-hati di sini, tidak berguna perbuatan orang yang menyekutukan Allah, durhaka kepada kedua orang tua, dan lari dari tanggung jawab berperang atau berjihad, lari dari medan perang. Masya Allah ya, ini sebuah perbuatan yang harus kita uji ke dalam diri kita masing-masing. Tanya, apakah kita ini berbuat baik, sementara kita juga merasa durhaka kepada orang tua? Apakah kita berbuat baik sementara kita lari dari tanggung jawab masyarakat, tanggung jawab politik? Ya. Apakah kita juga berbuat baik tapi kita menyekutukan Allah? Itu artinya tidak ada artinya. Artinya dari sini kita paham bahwa untuk yang menyembah selain Allah, tentunya yang beragama selain agama yang menyembah Allah, yaitu Islam, maka tidak akan diterima meskipun amalnya segunung-gunung. Ya, itu sederajat dengan orang yang mengabaikan hak kepada orang tuanya atau durhaka kepada orang tua. Tidak akan diterima. Dan juga sama dengan orang yang ngacir dari pertempuran, ya, lari dari kenyataan hidup bahwa dirinya harusnya berjuang, tapi dia malah mabur. Masya Allah. Kemudian berikutnya yang harus kita pahami di sini. Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah yang maha suci lagi maha tinggi mengharamkan 3 orang untuk masuk ke dalam surga. Ya, Allah mengharamkan 3 orang manusia atau termasuk 3 kelompok manusia ya ke dalam surga. Siapa mereka? Yang pertama peminum khamr atau arak. Kemudian yang kedua orang yang durhaka kepada orang tua. Dan yang ketiga, orang yang membiarkan perzinahan dalam keluarganya. Lebih-lebih istrinya. Masya Allah, ini sebuah untaian hadis Kangjeng Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Ahmad, An-Nasai, dan Al-Hakim. Bahwa ada 3 perbuatan ya yang diharamkan kepada 3 pelakunya untuk masuk ke dalam surga. Artinya kecuali dia bertobat ya menjelang ajalnya atau taubatan nasuha. Yang pertama pemabuk yang minum khamr atau arak. Ya, mudah-mudahan kita tidak termasuk ya karena araknya juga mahal, kita nggak kebeli ya. Ya, peminum arak atau khamr. Kemudian orang yang durhaka kepada kedua orang tua. Saat ini mohon maaf ya kasat mata kita rasakan dalam diri kita kemungkinan terjadinya peluang durhaka kepada kedua orang tua itu sangat terbuka. Dengan berbagai kondisi, dengan berbagai keadaan, maka tidak sedikit anak-anak yang begitu mudahnya mengabaikan hak kedua orang tua dan bahkan mendurhakai mereka. Kemudian yang ketiga ya ini ya, yang sekarang itu ini. Ada di antara keluarga kita yang berzina, bahkan mungkin istri kita berzina, bahkan mungkin suami kita berzina. Kita biarkan, artinya tidak kita cegah. Nah, bahkan mohon maaf, ada sebuah keluarga yang sempat diskusi dengan saya. Ya sudahlah, biarkan aja istri saya zina, saya juga kok biasa. Masya Allah. Astagfirullahaladzim, na'udzubillah. Mudah-mudahan tidak terjadi ya di antara lingkungan keluarga kita. Atau juga ada yang adiknya atau siapalah yang lacur atau zina, tidak nikah, kita biarkan aja. Atau mungkin reunian ngadon zina, kan gitu ya. Atau mungkin ya apalah namanya ulang tahun kayak atau apa kayak atau pertemuan study tour kayak atau rekreasi kayak ya. Sementara kita tahu dan kita membiarkan. Kita bukan pelaku. Kita bukan pelaku. Kita membiarkan terjadinya perzinahan. Membiarkan dalam keluarga. Ya. Disebut keluarga bisa dalam artian sempit keluarga, adik, kakak, anak. Gitu ya. Bisa juga keluarga dalam artian keluarga yang dalam kendali kita.
Ada reunian si Anu sama si Anu ketemuan. Oh, CLBK. Nah, kemudian kita biarin aja lah, itu kan tanggung jawab masing-masing. Nggak boleh begitu. Hati-hati ya. Selagi masih kita bisa, lakukan. Gimana kalau nggak bisa? Jangan ikut-ikutan yang begitu. Seolah mendukung, memberikan peluang kepadanya. Untuk si tante dan si om-om ini untuk bercincoi-cincoi gitu ya. Rekreasi kemana? Repot ya. Apa yang terjadi hari ini di depan kita nyata. Tiga hal ini banyak terjadi. Meminum homar, minum arak, pemabuk banyak, kemudian juga yang orang mengabaikan hak kepada kedua orang tuanya, dan yang ketiga adalah zina yang demikian maraknya. Ya, kok marak Pak Iyalah, mau nggak marak gimana, yang terberitakan banyak, yang jual banyak, yang beli banyak. Ya, nah, masya Allah. Sampai-sampai mungkin ada juga yang dibalut dengan bungkus-bungkus aktivitas yang lainnya. Ada atasan dengan bawahan lah, ada bos dengan anak buahnya, ada majikan dengan eh, apa namanya pembantunya dan sebagainya. Ya, yuk kita sama-sama mawas karena ini merupakan bagian dari yang diharamkan untuk masuk ke dalam surganya Allah. Ya, yang jadi penekanan di sini adalah durhaka kepada kedua orang tua termasuk yang ditolak untuk masuk ke dalam surganya Allah. Meskipun dia berbuat baik banyak dalam hal ibadah yang lainnya. Tapi kayaknya nggak mungkin ya kalau orang yang ibadah yang baik kemudian kita menyaksikan dia durhaka kepada kedua orang tua. Karena kalau ibadah yang baik itu kan pasti pakai ilmu dan ilmu dari Al-Quran dan Al-Quran melarang itu. Jadi kalau ada ibadahnya yang baik, sementara dia durhaka kepada orang tua, malu punya orang tua miskin, atau mungkin mengabaikan hak orang tua, kayaknya itu mungkin salah didik ya, salah asuhan. Baik, kemudian Rasulullah SAW bersabda dari riwayat hadis Al-Hakim dan Al-Ashibani. Ini tegaskan, Allah Subhanahu wa taala mengakhirkan balasan seluruh dosa menurut apa yang dikehendaki oleh Allah sampai hari kiamat. Jadi di sini penegasannya Allah mengakhirkan balasan. Artinya balasan atas dosa yang dilakukan oleh manusia, Allah itu tunda-tunda. Ya. Allah itu akhir-akhirkan, artinya tidak cesplong, tidak ketika berbuat kemudian dia di apa namanya ditibankan atau dibebankan atau dibalas dari dosa tersebut sampai dengan hari kiamat. Artinya kiamat sendirian sampai mati gitu atau kiamat yang benar-benar kiamat kubro. Kecuali balasan durhaka kepada kedua orang tua. Kecuali durhaka kepada orang tua, sebab sesungguhnya Allah akan memberikan siksanya di dunia kepada anak yang durhaka di waktu hidup sebelum meninggal dunia. Masya Allah. Jadi kalau demikian banyaknya dosa kita, maka dosa yang kontan di dunia akan dibalas oleh Allah sebelum mati adalah buruk kepada orang tua atau durhaka kepada orang tua. Jadi hati-hati nih yang sekarang berada dalam keadaan yang merasa diri karir tidak bagus, kemudian bisnis rusak terus, kemudian rumah tangga kacau beliau, hidup galau, kemudian apalagi ya, pusing tujuh keliling menghadapi berbagai permasalahan, mau nyalek nggak kepilih, mau nyapres nggak kepilih, mau apalagi lah, ya, mau ada sesuatu yang diniatkan nggak laksana, cek, 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 cek ke dalam diri kita. Bisa jadi kita termasuk yang durhaka kepada orang tua, karena janji Allah, durhaka kepada kedua orang tua, maka balasannya atas kedurhakaan tersebut kontan di dunia dan tentu saja di akhirat juga akan ada bertemu lagi dengan balasan tersebut. Akan memberikan siksanya di dunia kepada anak yang durhaka di waktu hidup sebelum meninggal dunia. Masya Allah. Ya. Sayyidina Ali bin Abi Thalib berkata, barang siapa yang menyusahkan hati kedua orang tua, maka berarti durhaka kepada mereka. Naudzubillah ya. Ini riwayat Al-Khatib menegaskan bahwa dari Ali bin Abi Thalib ya, barang siapa yang menyusahkan hati, membuat orang tua itu gundah gulana,
Nah, pika sebelun kepada kedua orang tua atau membuat orang tua tidak tentram hatinya atau membuat malu orang tua, mempermalukan orang tua, ya, membuat sesuatu yang orang tua jadi tidak nyaman. Nah, maka disebutkan di sini bahwa berarti durhaka kepada mereka. Jadi durhaka itu banyak kategorinya ya, dari mulai berkata cuek, tidak memenuhi hak kepada orang tua, berkata kasar, termasuk di dalamnya di sini disebutkan bahwa dia menyakiti hati. Nah, Masya Allah, mudah-mudahan kita tidak termasuk ya. Kemudian Wahab bin Munabbih berkata, Allah pernah memberi wahyu kepada Nabi Musa alaihi salam. Wahai Musa, hormatlah kedua orang tuamu. Hormatilah kedua orang tuamu. Sebab sesungguhnya orang yang menghormati kedua orang tuanya akan saya panjangkan usianya. Alhamdulillah ya. Jadi orang yang hormat kepada kedua orang tua akan panjang umurnya. Yuk kita berdoa ya pada orang tuanya yang masih ada. Atau mungkin yang bukan orang tuanya, masih ada mamangnya, bibinya. Ayo berbuat baik kita ya. Atau ketika kita sudah tidak punya orang tua lagi, bimbinglah anak-anak kita untuk taat kepada kedua orang tua, artinya kepada diri kita. Itu juga sama, mewariskan ilmu tentang ketaatan kepada orang tua. Termasuk hari ini kita bahas tentang bagaimana sikap-sikap orang yang durhaka kepada orang tua dan konsekuensi atau hukuman bagi orang yang durhaka kepada kedua orang tua kita. Mudah-mudahan secara bersama kita akan berubah perilaku, berubah sikap, dan mendapatkan ilmu untuk diamalkan. Sehingga kita mendapatkan keberkahan dari apa yang disebut dengan berbakti kepada kedua orang tua melalui menyebarkan ilmu tentang bagaimana bersikap kepada orang tua. Ditegaskan di sini, wahai Musa, hormatilah kedua orang tuamu, sebab sesungguhnya orang yang menghormati kedua orang tuanya akan saya panjangkan umurnya, kata Allah, dan aku akan memberikan anak yang bakal berbakti kepadanya. Dan barang siapa yang durhaka kepada kedua orang tuanya, maka kupendekkan usianya dan aku beri anak yang durhaka kepadanya. Alhamdulillah. Inilah konsekuensinya. Yang punya ilmu, amalkan. Ilmunya untuk berbakti kepada kedua orang tua sudah keburu meninggal, amalkan. Turunkan kepada anak-anak. Sampaikan kepada orang lain. Ya, mudah-mudahan ini menjadi syariat kita untuk panjang umur dan juga tentunya baik amal. Karena kata Rasulullah SAW, sebaik-baik manusia adalah yang panjang umurnya dan baik amalnya. Khairun nas mangkola umuruhu wahasuna amaluhu. Ya, dan kita juga paham bahwa dengan berbagi semacam ini, kita mudah-mudahan satu dengan yang lain bisa saling memberi manfaat. Karena manusia itu yang terbaik adalah yang bisa memberi manfaat kepada manusia yang lainnya. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak manfaatnya bagi manusia yang lainnya. Jadi penegasan di sini bahwa disebutkan, wahai Musa, hormatilah kedua orang tuamu. Sebab sesungguhnya orang tua yang menghormati kedua orang tua, sesungguhnya orang yang menghormati kedua orang tuanya akan dipanjangkan umurnya. Dan aku akan memberikan anak yang bakal berbakti kepadanya. Jadi orang yang berbakti kepada orang tua pasti akan ada konsekuensi bagi dirinya berupa panjang umur, banyak amal, dan dia akan punya anak yang soleh-solehah. Dan barang siapa yang durhaka kepada kedua orang tuanya, maka aku pendekkan umurnya dan aku beri anak yang durhaka kepadanya. Jadi pendek umur, anak durhaka. Na'udzubillahi min dzalik. Abu Bakar bin Maryam berkata, aku membaca kitab Taurat. Sesungguhnya orang yang memukul ayahnya akan dihukum bunuh. Jadi dalam kitab Taurat itu ada statement yang kalau memukul orang tua maka hukumannya adalah bunuh. Saking beratnya. Kemudian Wahab berkata, tercantum di dalam kitab Taurat bahwa orang yang memukul kedua orang tuanya akan dihukum rajam. Jadi ada yang hukumnya disebut dibunuh tapi dengan cara dirajam. Dirajam itu dilempari sampai dengan mati ya. Diceritakan bahwa sahabat Al-Qamah sering melakukan sholat, puasa, dan banyak bersedekah.
Akhirnya pada suatu saat sakit, lalu sakitnya menjadi parah. Lantas istrinya pergi kepada Rasulullah untuk memberitahu bahwa suaminya sedang sakit keras dan sekarang dalam keadaan sekarat. Nah, jadi Alqamah ini ahli ibadah. Kemudian jatuh sakit. Istrinya lapor kepada Rasulullah bahwa dia sakit keras dan sekarat. Nah, kemudian disebutkan Rasulullah SAW mengutus Ammar, Bilal, dan Suhaib. Lalu bersabda, berjalanlah terus dan ajarlah membaca syahadat. Lalu mereka datang ke rumah Alqamah, lalu mengajari la ilaha illallah. Nah, di kita disebutnya talqin ya. Mentalkin Alqamah dengan kalimat la ilaha illallah. Maksudnya sebelum mati supaya berkata la ilaha illallah karena itu akan merupakan mati husnul khotimah. Karena mereka tahu, Rasulullah juga tahu dilapori oleh istrinya bahwa Alqamah sedang sekarat dan mereka tahu bahwa Alqamah orang baik. Apa yang terjadi? Namun kali ini lidahnya tidak bisa mengucapkannya. Dan yang 3 orang ini ya yang diutus Rasul adalah sahabat-sahabat terbaik, yaitu Ammar, Bilal, dan Suhaib. Lantas mereka mengutus orang untuk memberitahu kepada Rasulullah, lapor lagi kepada Rasulullah. Lalu Rasulullah bersabda, apakah dia mempunyai 2 orang tuanya yang masih hidup? Nah, ditanya oleh Rasulullah. Jadi Rasulullah belum ke sana. Apakah masih ada orang tuanya? Nah, kemudian dijawab, wahai Rasulullah, dia mempunyai ibu yang sudah berusia lanjut. Jadi ibunya masih ada. Rasul mengutus seorang untuk menemui ibu Alqamah, seraya berkata kepadanya, bila kamu mampu berjalan menuju kepada Rasulullah, maka silahkan bersama kami pergi ke sana. Bila kamu tidak mampu, maka tinggallah diam di dalam rumah, dan nanti Rasul akan datang kepadamu. Jadi ini kepada ibunya Alqamah disebutkan bahwa akan diajak oleh Rasulullah untuk bersama-sama menuju ke rumah Alqamah. Dan kalau tidak, maka Rasulullah akan yang datang ke sana. Lalu utusan datang kepada Alqamah, lantas ada orang yang memberitahu kepadanya atas kunjungan itu. Dia bilang, jiwaku sanggup mati untuk membelanya dan aku lebih berhak mendatangi kepada Rasulullah, lalu berdiri dan berjalan dengan bersandar pada tongkat. Lantas masuk ke rumah Rasul dan mengucapkan salam. Rasul pun menjawabnya seraya berkata, wahai Ummu Alqamah, hei ibu Alqamah. Jadi Alqamah itu ternyata ibunya itu masih kuat dan beliau datang ke rumah Rasul. Ya, berkatalah benar padaku, kata Rasulullah. Hei ibu Alqamah, berkatalah kepadaku, jika berkata bohong, maka aku akan datang wahyu dari Allah yang memberitahukan kebohonganmu. Bagaimanakah keadaan anakmu? Jadi Rasul nanya kepada ibunya Alqamah. Ibu Alqamah menjawab, dia sering menjalankan sholat, berpuasa, dan bersedekah. Rasul berkata, bagaimana sikapmu kepadamu? Ya. Kemudian sang ibu berkata, sesungguhnya aku benci kepadanya. Ya, ibunya Alqamah kepada Alqamah. Rasul bersabda, mengapa kamu benci kepadanya? Dan ibunya Alqamah menjawab, anakku mendahulukan kepentingan istrinya dan durhaka kepada aku. Jadi laki-laki yang mendahulukan istrinya dibanding ibunya, siap-siap seperti Alqamah. Ya, kayaknya lagi banyak ya Kang Ahmad yang model begini, suami yang takut istri. Ya, kalau ibunya orang tuanya masih ada. Ya, pek-pek begitu mah ya. Rasulullah bersabda, sesungguhnya kebencian ibu Alqamah telah mengendalikan lidah Alqamah sehingga tidak bisa mengucapkan 2 kalimat syahadat. Durhaka kepada kedua orang tua. Dalam hal ini Alqamah berbuat baik kepada istrinya tapi tidak berbuat baik kepada ibunya. Sampai-sampai ketika syakaratul maut dia susah mengucapkan kalimat la ilaha illallah padahal dia ahli ibadah. Gimana kita? Ibadah pun tidak. Ya. Kemudian juga sholat pun kurang, sementara kita, ibu orang tua kita masih ada juga, tapi kita takut sama istri. Bubar sajalah gitu ya, karena itu akan merupakan azab di dunia. Mudah-mudahan bermanfaat. Yuk kita akhiri dengan billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka